Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview lagi salah satu reksadana yang bernama IHAD Syariah Elemen, karena di sini ada beberapa request dari teman kita untuk juga mereview satu jenis reksadana yang baru ini, yaitu dari Kak Akmal, IHAD Syariah Fund gak diikutin. Kemudian ada juga dari Kak Wimpi, coba bahas juga insight reksadana Haji Syariah di Ajaib. Nah sebenarnya kalau misalnya aku buka di Ajaib, ini sebenarnya harusnya sama aja ya men. Kalau kita buka di sini, kamu bisa lihat di sini reksadana Haji Syariah dalam kurung IHAD Syariah. Jadi harusnya ini adalah reksadana yang sama ya men. Cuma aku di sini akan membahasnya dari Makmur. Karena di Makmur juga kamu bisa beli ya men. IHAD Syariah nih kamu bisa lihat. Tapi kalau nggak salah di Bibit nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu pengen beli, kamu bisa ke Makmur atau misalnya ke Ajaib itu bisa ya. Nah untuk saat ini nih portofolio Makmurku aku udah memiliki 313.153.103 dan ini seperti biasa setiap hari Jumat aku akan mendapatkan bonus ya men. Kalau misalnya kita cek notifikasi sini, nah aku baru dapat bonus lagi 200.000 kemudian 100.000 jadi 300.000 karena aku ikutin promonya 300 juta ya men. Oke, berikutnya kita bakal langsung aja masuk ke pembahasannya. Apakah ini merupakan reksadana yang oke? Apakah IHAD Syariah Fund ini merupakan produk reksadana yang bagus atau enggak? Pertama-tama kita bakal lihat dulu MI-nya ya men, manajer investasinya. Seperti yang kamu ketahui, manajer investasinya adalah PT Invite Investment Management. Kalau misalnya kita buka di sini, kemudian kamu scroll ke bawah, kemudian kamu pencet ke bagian informasi, nih kamu bisa lihat ya, manajer investasi Insight Investment Management. Begitu juga kalau misal kamu buka di Ajaib bakal sama aja. Sebenarnya kamu sama aja mau buka di mana aja juga oke ya men. Dan kedua platform APRD online juga udah oke, kamu boleh menggunakan keduanya. Nah kalau misal kamu pengen lihat peringkat MI-nya, kamu juga boleh menggunakan aplikasi iPod. Ini aku udah cek di sini bahwa peringkat manajer investasi berdasarkan dana kelolaannya itu ada di peringkat 15 ya men, Insight Investment Management, di mana total dana kelolaannya udah mencapai angka 13,3 triliun. Jadi ini tergolong relatif besar ya men. Kalau misalnya kita lihat ini udah masuk dalam top 15 di Indonesia. Karena kalau misalnya kita scroll terus ke bawah itu manajer investasi itu jumlahnya ada banyak banget. Bahkan lebih dari 100. Cuman PT Insight Investment Management ini manajer investasi yang satu ini udah di peringkat 15. Kalau misalnya Sukor Invest yang biasa aku gunakan di peringkat 6 ya men. Dana kelolaannya juga ya lebih banyak sampai lebih dari 2 kali lipatnya. Tapi ini juga udah merupakan dana kelolaan yang besar dan ini udah merupakan salah satu manajer investasi yang oke juga. Nah berikutnya kita bakal lihat dana kelolaannya. Kita tinggal pencet ke bagian atas di sini, kemudian dana kelolaan. Ini kamu bisa lihat 1,78 triliun. Nah, kalau misalnya di aplikasi Ajaib tulisnya AUM ya, men, 1,78 triliun. Jadi ini dana kelolaannya juga udah lumayan besar. Menurut aku pribadi, kalau dana kelolaan udah lebih dari 500 miliar atau bahkan menyentuh angka triliun, itu udah oke juga dan itu udah tergolong besar ya, men. Jadi boleh kamu gunakan untuk berinvestasi. Bahkan kalau misalnya kita lihat di sini dari dana kelolaan perlahan-lahan dia selalu mengalami peningkatan. Kita lihat 5 tahun terakhir, itu belakangan ini dia mengalami banyak peningkatan. Beberapa saat yang lalu masih di angka miliar, tapi perlahan-lahan merangkak naik sampai sekarang di angka 1,78 T. Dan kalau misalnya kita lihat performanya ke depannya sih sepertinya bakal bertambah lagi ya men, aset under managementnya. Berikutnya dari segi tipenya ini merupakan reksadana pendapatan tetap. Atau kalau misalnya kamu masih bingung, reksadana pendapatan tetap itu sama dengan reksadana obligasi ya men. Jadi ini merupakan RDPT. Cuman dari segi performa dia mirip RDPU karena sifatnya yang selalu naik. Kalau misalnya kita lihat NAB per unitnya, kemudian kita lihat performa 5 tahun, lihat pertumbuhannya benar-benar stabil. Ini mirip seperti dana mas stabil ya men. Cuman bedanya yang membedakan adalah return dari reksadana yang satu ini bahkan melebihi dana mas stabil. Kamu bisa lihat return 1 tahunnya itu di angka, kita tinggal pencet ke bagian 1 tahun di sini. Kalau kita lihat di sini return 1 tahunnya mencapai angka 7,08% ya men. Ini tergolong tinggi. Dana mas stabil kalau nggak salah sekarang di angka 5%. Dan yang kerennya ini pertumbuhannya udah stabil banget. Kalau kita lihat max di sini, ini udah dari tahun 2005 pertumbuhannya selalu naik seperti ini. Walaupun dia ada beberapa kali sempat drop juga ya men. Cuman kalau kita lihat overall ini pertumbuhannya benar-benar stabil. Jadi bisa dibilang kalau menurut aku pribadi ini merupakan pesaing dari dana mas stabil ya men, atau alternatif dari dana mas stabil. Performanya benar-benar mirip, kestabilannya benar-benar mirip. Bahkan ada beberapa kelebihan seperti kamu investnya bisa mulai dari angka kecil, bisa dari 100.000, terus juga ini sifatnya yang syariah, terus kemudian juga returnnya lebih tinggi. Jadi bisa dibilang IHAD Syariah Fund ini banyak unggulnya ketimbang dana mas stabil ya men. Kalau misalnya kita lihat alokasinya juga kebanyakan obligasi ya men, karena sesuai namanya ini RDPT. Kalau misalnya kita buka fund fact sheetnya di sini, kamu bisa lihat efek terbesarnya itu adalah rata-rata obligasi korporat, Lontar Papyrus, Okipol, kemudian pembangunan perumahan. Nih kamu bisa lihat ini adalah obligasi yang dimiliki Pindo Daily Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp Paper, PT Sampurna. Jadi kalau misalnya ditanya secara resiko, otomatis secara resiko
ini pasti lebih tinggi daripada RDPT yang isinya adalah obligasi pemerintah, tapi tetap nggak setinggi reksadana saham ya teman. Jadi bisa dibilang ini resikonya lebih ke arah moderat. Cuman aku cukup percaya karena di sini pertumbuhannya benar-benar stabil ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, nih kamu bisa lihat dari tahun 2005 sampai 2023 seperti ini grafiknya kira-kira. Ada beberapa kali penurunan dikit, tapi pada akhirnya juga naik terus ya teman. Nah berikutnya kita juga bisa lihat CAGR-nya di sini, di mana CAGR dari 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahunnya ada di angka ini ya teman, 7,29%, 6,82%, dan 7,09%. Jadi bisa dibilang kalau kamu investasi di sini, ya kamu mungkin bisa berekspektasi dapat setahun kira-kira di angka 7%. Dan sedangkan drawdown 1 tahun terakhir itu bisa dibilang hampir nggak ada, 3 tahun terakhir 0,24%, 5 tahun terakhir 0,51%, kemudian 10 tahun itu drawdown-nya 4,27%. Jadi bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir ini benar-benar stabil ya teman. Bahkan 5 tahun terakhir cuma ada drawdown paling 0,5%. Jadi kalau misal kamu cari reksadana yang kamu pengen gunakan untuk dan darurat, di mana kamu butuh kestabilannya dan kamu nggak tahu kapan bakal tariknya, ya mungkin kamu boleh mempertimbangkan menggunakan reksadana yang satu ini. Kemudian berikutnya ini juga yang aku suka lagi dari reksadananya, yaitu expense rasionya benar-benar rendah ya teman. Di sini angkanya 0,99%. Kalau misalnya di Ajaib kalau nggak salah ditulisnya 1%, itu cuma beda dikit. Cuman ini tergolong rendah ya teman, karena setahu aku reksadana yang lain memiliki expense ratio yang lebih besar dari ini, bahkan bisa 2 kali lipatnya. Kalau reksadana campuran atau saham bahkan bisa lebih besar lagi. Jadi ini tergolong reksadana dengan expense ratio yang benar-benar bagus, dan juga ini berarti pengelolaannya benar-benar efektif ya teman. Berikutnya di sini kita bisa lihat minimum pembeliannya. Ini yang tadi aku sebut, kalau dana mas stabil kamu butuh lumayan banyak, butuh 10 juta, sedangkan di sini kamu 100.000 udah bisa beli. Kalau misalnya di aplikasi Ajaib harusnya sih sama juga ya teman. Kamu bisa lihat komposisi reksadananya ini juga sama seperti yang tadi, PT Pembangunan Perumahan, PT Timah, Pindo Daily Pulp and Paper, Indakiat, kemudian Sampurna Agro. Jadi sebenarnya sama aja, kamu pengen membeli di platform manapun sebenarnya sama aja teman. Kalau ada di Bibit bahkan kamu juga boleh menggunakannya di Bibit. Berikutnya bank kustodian sama bank penampungnya. Di sini kita bisa lihat bank kustodiannya adalah CIMB, bank penampungnya adalah BCA. Kalau bank penampung di sini nggak ditulis, tapi kalau di aplikasi Makmur ditulis ya teman, CIMB Niaga, kemudian bank penampung. Jadi kalau kamu melakukan penarikan, pastikan kamu narik dari BCA. Berikutnya kita bakal bahas kelebihan-kelebihannya. Kelebihannya adalah reksadana ini pertumbuhannya sangat stabil. Jadi ini merupakan reksadana yang benar-benar bisa kamu andalkan ya teman, kalau misalnya kamu incer kestabilan. Kemudian di sini MI-nya juga lumayan terpercaya, ini cenderung bagus karena masih di top 15. Dengan dana kelolaan itu udah lebih dari 13 triliun, itu udah lumayan ya teman. Kemudian di sini bisa memberikan return-nya tinggi banget. Kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya aku lebih rekomen Makmur untuk saat ini karena Makmur lebih ada promo ya teman. Kamu bisa lihat kalau di sini return yang kamu dapatkan 7%, kemudian kamu dapat bonus Makmur 3%, artinya kamu bisa mencetak return 10% per tahun dengan resiko yang menurut aku oke banget, manageable banget ya teman. Maka dari itu untuk saat ini merupakan reksadana yang oke juga untuk kamu gunakan berinvestasi. Kemudian kelebihan lainnya expense ratio rendah, kemudian juga bersifat syariah. Jadi bagi kamu yang cari investasi yang sifatnya syariah, kamu boleh mempertimbangkan yang satu ini. Terus juga aku belum tulis di sini, yaitu salah satu kelebihannya kamu bisa investasi dengan hanya 100.000. Jadi menurut aku ini reksadana yang oke banget ya teman. Kamu bisa lihat di sini kelebihannya banyak banget, returnnya juga bahkan tinggi, bahkan juga bisa lebih tinggi dari para kompetitor-kompetitornya. Namun yang perlu kamu perhatikan di sini hanya kelemahannya. Kelemahannya hanya satu menurut aku pribadi. Aku juga berusaha untuk mencari kelemahannya, tapi kalau menurut aku kelemahan yang bisa kita lihat di sini adalah mungkin returnnya teman, dimana returnnya itu di angka 7%. Kalau misalnya nggak ada bonus, returnnya itu sebenarnya biasa aja, bahkan hanya sedikit di atas angka inflasi. Jadi kalau misalnya kamu berinvestasi tujuannya pengen mengalahkan inflasi jauh di atas inflasi, ya mungkin ini bukan instrumen yang cocok. Cuma ini kebantu sama bonus, jadi bisa lumayan oke teman, bisa mendapatkan hingga 10% per tahun. Nah berikutnya ini ada beberapa alternatif juga yang bisa kamu gunakan. Kalau misalnya kamu nggak berinvestasi di IHAD Syariah Fund ini, kamu juga bisa menggunakan SPTP, Insight Renewable Energy, Dana Mas Stabil, 3 Mega Fixed Income Plan. Cuman ini Insight Renewable sama 3 Mega Fixed Income itu ada dividen ya teman. Kemudian SSF, SSSF, dan yang terakhir adalah SPF atau Sukor Invest Premium Fund. Cuman ini masing-masing juga ada kelemahan-kelebihan dan nggak semuanya sifatnya syariah. Kamu harus pelajari lagi terlebih dahulu, sesuaikan dengan investasi kamu ya teman. Sesuaikan juga dengan profil resiko. Terus kalau misal kamu pengen melakukan diversifikasi
diversifikasi seperti aku, itu juga boleh. Aku pribadi juga masih belum beli di sini, tapi kalau nanti ke depannya ada promo makmur yang memberikan bonus di IHAD Syariah Fund ini, aku juga mungkin bakal manfaatin promonya, men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest new. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.